Bang Berto selaku owner dari Indonesia Flores Tour ya. Oke, Bang Berto, mungkin bisa diceritakan nih tentang Indonesia Flores Tour nih. Sebetulnya ini awal berdirinya bagaimana sih, Bang Berto? Iya, thank you Bang. Pertama-tama terima kasih udah undang Hubertus ke selaku perwakilan dari Indonesia Flores Tour di IPMU sore hari ini. Terima kasih banyak Bang. Dengan Abang siapa lupa namanya tadi? Saya dengan Adit, Bang. Bang Adi, thank you banyak Bang. Iya, Indonesia Flores Tour itu Abang, itu perusahaan perencana dan penyelenggara perjalanan Ya. pariwisata. Singkatnya seperti ini Bang, misalkan Abang ini dengan IPMU ini sama timnya pingin ke Flores, lalu udah dapat kontak ini kan, minta bantuan Hubertus. Bang Hubertus, tolong dong ke organize dulu kita punya trip ke Flores dan sekitarnya. Ini PMU ini ada 100 orang ke sana, kita bisa Ah, organize. Ya, seperti itulah Bang. oke, baik. Ya. Untuk berdirinya sejak tahun berapa, Bang? Hubertus sendiri mulai gadis dari 2008-2009, terus 2015 berdiri registrasi di Kemenkumham 2001, ya 2000 ya 19 2020 lah. Oke, Ya. oke, oke, oke. Baik. Awalnya, awal-awal berdirinya Indonesia Flores Tour ini, apakah Bang Berto ini bersama dengan teman-teman memang ingin lebih lebih memberikan apa, mengeksplor, menyajikan beberapa destinasi wisata menarik Ya. atau bagaimana nih awal berdirinya nih? Kenapa Iya, jadi memikir sebagai kayak mungkin travel agent ya, mungkin ya, atau mungkin iya, sebagai tour operator ya untuk iya, daerah Flores. operator yang Awal-awal berdirinya iya, seperti iya. itu, ingin Apa berdasarkan berdirinya sih keinginan bersama atau gini Bang, apa namanya? Karena melihat ya karena melihat potensi potensi pariwisata yang ada di Flores, kita sebagai putra Flores, oh gini nih dengan keahlian dan experience-nya kita selama kita di pariwisata ya boleh dong kita coba berdiri sendiri untuk bisa mendapatkan direct customer, direct guest ya? untuk sebisa kita bisa memperkenalkan show Flores otentik itu ke ya sesama orang Indonesia, sesama saudara sendiri di Ya. Indonesia, ya maupun orang-orang dari luar gitu. Oke, Iya, kurang lebih seperti oke. itu Bang. Hmm. Baik, Bang Berto, mungkin bisa disampaikan untuk sahabat IPmu nih ya, karena kan Iya, Indonesia Timur itu adalah salah satu destinasi wisata yang cukup eksotis ya. Banyak sekali iya. destinasi wisata menarik di daerah Indonesia Timur. Dan ini sahabat IPmu tuh ingin tahu sebetulnya Flores itu tuh destinasi wisata yang menarik itu apa aja sih, Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, Flores itu sebetulnya surganya para Oke. penyelam Bang. Di ya, surga para penyelam itu khusus untuk kelas-kelas orang-orang yang menarik Ya. ya yang berminat untuk eksplor wisata di bawah laut. Jadi Flores di bagian barat, gugusan gugusan pulauan di bagian barat itu di kawasan Tenka, Taman Nasional Komodo itu ada sih ada banyak Bang destinasi kelas dunia Bang ya. Oke. Kelas dunia itu untuk diving di sana. Jadi ada begitu banyak apa namanya itu berbagai jenis ikan, terus ini terumbu karangnya yang masih bagus, ya alam-alamnya inilah yang membuat para diver itu pingin ke Flores untuk eksplorasi, untuk melihat Oke. langsung Kalau keindahan rekomendasi Bang keindahan Berto, bawah laut. yang paling populer, apakah Pulau Komodeunya atau yang divingnya tadi? Yang paling populer selama ini? Yang paling dua-duanya Bang. Oh, Jadi dua-dua. kan ada ya ada dua-duanya. Ada wisata banyak kan kelas-kelas tipe-tipe wisata itu yang kita jual. Jadi yang untuk leisure, terus ada yang diving menyelam, terus ada yang adventure, terus di daratan Flores itu kan kalau kita mau explore Flores lebih jauh lagi, bukan hanya di bagian pesisir bagian barat, Hmm. itu Taman Nasional Kelimutu ada Danau Tiga Warna itu ada di bagian timur Flores juga. Pernah dengar mungkin pernah dengar pernah browsing ya di kampung kampung di atas awan Ya. itu di Varbo itu di bagian ya bagian barat juga di Flores itu. Hmm. Terus ada kampung adat juga namanya kampung adat di Kabupaten Ngada di Jawa itu Bena Mhm. itu
Terus ada juga di Belaragi, itu juga terkenal. Terus yang paling ujung juga di Flores itu selain di Tanjung Flores ya Bang ya, Tanjung Flores ya. Tanjung Bunga itu ada yang paling keren sekarang itu di Koja Gete, Koja Doi. Hmm, oke, oke. Ya itu untuk snorkeling juga bisa di sana, Biasanya bisa untuk santai. durasi ya, durasi apa namanya untuk mengeksplor Flores. Rekomendasi dari Bang Berto sendiri biasanya durasinya itu berapa lama sih? Berapa hari sih? Jangan bilang 1 minggu ya, karena pasti pasti akan panjang sekali. Tapi kan biasanya orang berwisata kan pasti mungkin 3 malam, 2 malam, 3 hari Ya, 2 malam, atau mungkin yang ya untuk paling menurut Bang Berto adalah paling tidak untuk para wisatawan itu untuk bisa mengeksplor keindahan alam Flores. Bang Berto merekomendasikan untuk package yang mungkin berapa hari 2 malam, berapa hari berapa malam. ya kalau mau explore semua Flores dari ujung barat ke timur, timur ke barat itu 12 hari Dua. sih Bang, 2 minggu pas itu. Oke, tapi kalau yang paling Tapi, singkat, ya tapi gini Bang, tapi gini, ini 12 hari ini kita orang Indonesia ini kan holiday-nya kan ya mungkin sekitar mungkin 5-6 ya, hari ya. Mungkin tapi tergantung. Ya, tapi dari konsep paket wisata yang kita kita create di sini ini itu untuk eh, apa namanya itu Wisman ya, Wisman. ya, Biasanya kan karena memang long term ya holiday, long term holiday, kalau itu summer holiday kan bisa 5 minggu ya. Jadi kan mereka datang jauh-jauh ya, dari Eropa atau dari ya US, betul. ya bisa kan spend di sana tuh di 2 minggu, 3 minggu gitu. Soalnya kan dari setiap perhentian, setiap kabupaten itu kan masing-masing punya keunikan wisatanya Oke, sendiri, Bang. misal, Kalau misalnya saya mau rekomendasikan, kalau misalnya ke Flores, permisi Bang, kalau kita mau ke Flores, bagusnya sih kalau misalnya mau dari Jakarta atau Jogja hmm, atau Surabaya, pasar dia flight dulu ke timur, timurnya Flores di hmm, Maumere, and then sisir terus di bagian sisir Maumere itu ada gugusan pulau di sana itu tadi di Pulau Pengabatang, Pulau Kojadoi, Pulau Gete, Pulau Babi. Nah bermalam 2-3 hari di situ, baru baru slowly mereka ke west. Itu masuk ke Moni, Moni di Kelimutu dan seterusnya sampai ke Labuan. baik. Baik, 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 Bang. Baik, untuk selanjutnya untuk sahabat IP-mu nih, Bang. Misalkan, ya kan, ingin menjelajahi keindahan, taruhlah misalkan Pulau Komodo, ya kan, ya, menjelajahi Pulau Komodo misalkan. Itu sebetulnya apa sih tips apa untuk bisa benar-benar mengeksplor keindahan Pulau Komodo? Harus mulai dari mana atau harus bagaimana? Tergantung Bang, dia sih ada dua di sana kalau wisata Komodo. Ada yang pertama seperti yang saya bilang tadi laser sama diving. Jadi kalau misalnya dia sudah ada punya keinginan untuk diving misalnya kan, oke selama dia 3 hari di Ya, sana, dia lihat ini snorkeling. Aduh, pinginnya sih mau ditambah lagi ya. hmm? Bagusnya coba coba diving yang ya kayak gimana. eh, Ya selain selain snorkeling, terus selain melihat komodo, terus sisir keindahan, istilahnya landscape trekking di beberapa gugusan pulau dalam kawasan TNK ini. Ya, eh, saya rekomendasi sih kalau misalnya pingin mau lebih jauh lagi menjelajah itu melihat keindahan biota bawah laut Taman Nasional itu ya taruhlah waktu kita kasih 1 minggu oke, di Taman Nasional ya. oke, Jadi mulainya kita datang dari Jawa nih, dari Jakarta, Jakarta Labuan Bajo, terus ya seperti biasa masuk ke pulau di sisir bagian utara, dari Kenava, terus di pulau-pulau sekitaran itu di Gili Lava, terus hari pertama, kedua, terus mandi kawasan pertengahan di Taka Makassar, terus sisir selatan di Padar, terus kedua di Komodo. Nah hari ketiga baru dari barat ke arah ke timur nih. Nah setelah dari Komodo, Pantai Merah, baru nanti pelan-pelan dia ke timur di Pulau Kalong atau setelah Rinca, Kalong, baru Pulau Kelor. Ada itu yang paling terkenal sekarang, itu Pink Rock namanya. oke. Apa itu, Bang? Iya, ya. Jadi kan batu hamparan hamparan apa ya bilangnya. Jadi batu besar yang warnanya pink.
Orang biasanya cuma mau lihat mau Instagram ya foto-foto di sana gitu. Oh, Batunya batu besar berwarna ya rock yang berwarna pink. Itu nggak jauh dari Pulau Kelor. Sorry, Pulau Pulau Kalong. oke, Ya. oke, oke. Ya. Baik, Jadi intinya bermalam jadi kapal. LOB orang bilang lob, live on board, oke. bermalam jadi kapal sisir di ya Island Hopping gitu. Oke, oke, oke. Baik, baik Bang Berto, sebelum kita melanjutkan pembicaraan pada siang hari ini, ada pertanyaan ya. Saya sapa dulu untuk sahabat IP-mu yang baru saja bergabung. Ada Zizi Hart, ada Asiba underscore 98, ada Halo Bali Travel. Oh, ternyata ada Halo Bali Travel juga. Ada Kuantar.Indonesia. Ini ada pertanyaan ini, Asiba underscore 98. Di sana ada binatang apa aja? Di sana di mana ya? Mungkin bisa diperjelas lagi ya. Karena mungkin kalau untuk jenis fauna di Flores cukup beragam ya Bang ya? Iya, flora fauna Flores itu memiliki satu dari sekian satwa langka ya dan lindungi ya. Kita semua tahu Varanus comodensis itu biawak raksasa. Ya. Tetapi dulu Bang, dulu itu dulu ya pernah hidup di sana itu istilahnya stegodon, fosil stegodon dulu pernah ada di sana. Itu penemuannya di daerah dekat-dekat air panas Menggaruda. Itu fosil tikus raksasa yang besar, terus ini gajah. Pokoknya peninggalan-peninggalan yang ada sekarang itu yang ada, Ya. itu cuman binatang komodo. Terus di dalam kawasan TNK selain komodo ada banyak bang, ada timur deer, ada wild boar, ada ya ada rusa, terus ada kerbau liar, kuda liar. Kalau misalnya ada orang yang mau misalnya suka melihat like watching bird, lihat-lihat burung, Ya. ada banyak. Oh, Iya, ada begitu banyak. Iya. di mana Bang? Itu di dalam kawasan TNK sendiri, Bang. Oke. Taman Nasional. Oke, 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 oke. Baik, Bang Berto, untuk saat ini kunjungan wisatawan ya, untuk saat ini sampai Mhm. dengan pas pandemi sampai dengan saat ini, kunjungan wisatawan ke daerah Flores, prosentase antara wisatawan mancanegara dengan wisatawan Indonesia seberapa banyak? Eh, Lebih banyak yang let's mana say, nih, Bang? saya mulai dari masa COVID, Bang. Masa COVID itu kita diselamatkan oleh wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik, sorry. Oke. Banyak orang Jakarta, Surabaya, Kalimantan ke sana. Itu yang setelah pemulihan awal masa COVID. Tapi sekarang sudah agak lebih. Kalau yang lagi tren sekarang itu kan sharing trip, open trip itu ya, yang weekend banyak orang-orang Jakarta, Surabaya ke sana. Mhm. Jadi ya presentasinya sih ya let's say 60-40 ya. Itu menurut yang saya lihat ya, karena kan yang lebih banyak 2-3 tahun belakangan ini lebih banyak orang-orang kita malah Oh, yang ke sana. oke, oke. Ya, itu untuk kelas wisata yang apa istilahnya itu yang leisure Bang ya. Ya. Kalau untuk diving sih masih dari mancanegara. Ya, Eropa Barat, sebut Inggris, Jerman, Belanda, Oke. Prancis, Spanyol itu masih mendominasi. Terus malah Australia yang kurang. Kalau US ada negara-negara itulah yang paling banyak. Oke, oke, oke. Baik, Ya. baik, Bang Berto. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyapa dulu sekali lagi untuk sahabat IPmu yang telah baru saja bergabung pada kesempatan siaran hari ini. Selamat siang. Saat ini saya Aditya Prakoso dari IPmu Talk sedang bersama dengan Bang Berto atau Abang Hubertus J. Haman. Betul ya Bang ya? Nama panjangnya ya Bang ya? Benar Bang, tepat sekali. Iya, Indonesia Flores Tour ya. Jadi Bang Berto ini bersama Indonesia Flores Tour ini adalah merupakan salah satu operator wisata khususnya untuk daerah Indonesia bagian timur ya. Mencakupnya areanya mana saja Bang? Apakah cukup Flores saja atau ada beberapa tempat lokasi destinasi wisata lainnya di Indonesia Timur untuk Indonesia Flores Tour ini? Eh, kita juga merambah ke apa namanya itu ke Sumba, Alor. Oke. Ya, itu selain maksudnya di kawasan Tenka, Bang ya. Oke, oke, oke. Di, Baik. Jadi buat sahabat di, IP, di kawasan jadi buat NTT ya, sorry. yang ingin berkunjung ke Indonesia Timur ya mungkin bisa menghubungi Indonesia Flores Tour ini. Ini adalah merupakan salah satu apa namanya operator wisata ya, operator wisata yang memang daerah Indonesia Timur tidak hanya Flores tapi juga bisa ke Sumba ya. Jadi bisa aja langsung hubungi. Untuk sahabat IPmu ya,
yang mungkin ingin kontak langsung dengan Indonesia Florist Tour, itu adalah alamatnya di Jalan Danau Tamblingan, nomor 198 Sanur, Denpasar Selatan, Bali ya. Ini kebetulan ada representatif office di Bali, betul ya Bang ya? Betul Bang, betul Bang, betul. Betul. Oke. Betul Bang. Teleponnya yang bisa dihubungi adalah 0821 46837571 ya. Sekali lagi buat sahabat IPmu yang mungkin ingin lebih tahu tentang destinasi wisata di Indonesia Timur, mulai dari Flores, Sumba dan beberapa pulau di sekitarnya, bisa aja langsung menghubungi ke Indonesia Florist Tour yang berada di Jalan Danau Tamblingan nomor 198 Sanur, Denpasar Selatan, Bali, dan bisa dikontak melalui nomor telepon di 0821 46837571 atau bisa via email lewat info@indonesiafloristtour.com. Oke, itu adalah kontak dari Indonesia Florist Tour ya. Bang Berto akan siap memberikan beberapa alternatif pilihan paket-paket menarik untuk berwisata, menikmati keindahan alam di Flores. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan Bang dari Kitanyao. Itinerary-nya bisa request dari kita atau sudah ditentukan dari Abang sendiri. Jadi ini kalau sahabat IPmu yang ingin berkunjung, apakah mereka sudah bisa memilih mendapatkan informasi itinerary khusus atau mereka bisa request sendiri nih Bang? Bisa Bang, bisa istilahnya tailor made Bang, bisa mereka request sendiri. Artinya kan kebanyakan di digitalisasi world seperti sekarang ini akses informasi sih gampang ya. Jadi biasanya mereka punya bucket list ini, Bang tolong dong kami punya bucket list ini seperti ini. Bisa nggak dibuatkan seperti ini? Paling kita bisa menyesuaikan itu untuk itu untuk opsi tailor made. Tapi kalau misalnya yang misalnya sekalian kasih ke kami untuk organize, Bang, ini kami punya waktu 1 minggu atau 12 hari, tolong dong atur, ya sudah kita bisa. Kalau misalnya mereka CC, sudah kita jalankan. Tapi lebih banyak sih yang tailor made. Oh, banyaknya malah tailor made ya. Untuk yang jadi mereka request sendiri, kita yang bisa adaptasi untuk ini. Untuk wisatawan Indonesia manca Bang. Gimana Bang? Yang tailor made tadi itu kebanyakan wisatawan Indonesia atau wisatawan mancanegara? Ya mancanegara sih lebih banyak, mancanegara. Ada seberapa bagian yang domestik. Domestik juga ada sebagian ya. Ya rasionya kan biasanya ya jadi ya 95 banding berapa ya? 90 banding 10% ya. Domestik sih kita sih lebih banyak ke mancanegara. Okay. Selama iya. Oke. Baik, jangan kalah untuk wisatawan Indonesia ya atau wisatawan domestik ya. Sangat menarik sekali ya untuk keindahan alam di Indonesia Timur sana. Jadi silahkan aja buat sahabat IPmu atau buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang destinasi wisata menarik ke Indonesia Timur, langsung aja kontak ke Indonesia Florist Tour ya. Untuk websitenya betul indonesiafloristtour.com ya Bang ya? Betul Bang, betul Bang Egi. Baik, sebelum kita lanjutkan ya percakapan siang hari ini, saya akan menyampaikan ada info dari IPmu ya. Jadi buat sahabat IPmu yang memiliki produk fisik dan ingin produknya dikirimkan ke konsumen dengan menggunakan layanan cash on delivery, itu bisa dilakukan melalui IPmu. Karena apa? Saat ini IPmu memiliki layanan cost and delivery yang dengan jangkauan lebih luas dengan dukungan beberapa mitra ekspedisi terbaik di Indonesia, mulai dari ID Express, JNE Express, JMP Express, Ninja Express, Si Cepat, dan SAP Express. Untuk layanan COD ini akan dikenakan biaya transaksi sebesar 3%, di mana transaksi layanan COD ini real time, sehingga dana akan langsung masuk ke akun IPmu Merchant setelah barang diterima dan dibayar oleh pembeli ya. Jadi buat sahabat IPmu ya yang punya produk fisik dan ingin memakai layanan COD, langsung aja gabung dengan IPmu. Dan satu lagi untuk sahabat IPmu yang sedang menggunakan atau mengembangkan program dengan menggunakan Moodle, silahkan aja langsung juga bisa. Moodle yang sudah disediakan oleh IPmu, dan tidak hanya plugin Moodle saja, karena IPmu juga menyediakan plugin WHMCS yang dapat membantu teman-teman semua pada saat melakukan proses integrasi dengan akun IPmu, sehingga proses integrasi itu akan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah ya. Baik, Bang Berto, kita melanjutkan percakapan siang hari ini. Kalau tadi bilang bahwa itinerary ini juga sistem ya, dan kebanyakan wisata
mancanegara ini. Untuk waktu kunjungan Bang, biasanya rata-rata yang paling high season itu ada di bulan-bulan apa sih Bang? Eh, Kalau untuk wisatawan. eh, iya, kalau mancanegara sih Juni, Juli, Agustus, Bang. Oke, Juni, oke, oke. Kalau untuk Juli, Agustus, 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 Bang. Juli, Agustus. oke, kalau untuk domestik, Iya. Eh, ya biasanya kan ada liburan nasional itu ya. hmm, hmm, Kalau akhir tahun, terus ya liburan akhir tahun, terus biasanya kalau tahun baru Cina, and then kalau misalnya kan liburan, apalagi biasanya Mei itu ada, terus di bulan September juga ada biasanya, oke, sampai ya sampai Desember Januari Bang. oke, baik. Bang Berto, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali mulai bermunculan juga beberapa pihak atau operator-operator wisata seperti Bang Berto bersama teman-teman ini. Bagaimana untuk Indonesia Flores Tour untuk tetap menjaga kualitas dan lebih mempromosikan layanan-layanan atau produk-produk dari Indonesia Flores Tour ini, Bang? Eh, yang pertama sih Bang, ya kita butuh tanggung jawab terhadap pekerjaan pekerjaan kita sendiri. Terus yang kedua, kita sih kerjasama dengan teman-teman yang sudah berpengalaman Mhm. di lapangan. Ya, terus untuk tetap bertahan, selain perkembangan ya tekno yang semakin ya kencang, kita juga sih sesering mungkin untuk ke marketing, ya promosi. Terus kita juga yang kedua dari mouth to mouth, dari previous customer kita. Itu aja sih sampai sekarang ini Bang yang kita lakukan selain sosmed ya. Selain sosmed, ya. Baik, baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Oh, dari Ihsan IP-mu. Wah, ini tampaknya dari teman IP-mu sendiri. Bisa nyebrang pulau, Bang. Mau nyebrang pulau kemana, Bang Ihsan? Bisa dari misalnya kan kalau mereka mau tergantung kalau misalnya berangkatnya dari Bali ke Flores bisa dari ada beberapa pelabuhan ya dari Bali sendiri kan bisa dari Padang Bayi nyebrang ke Lombok terus cross overland Lombok terus sampai di Kayangan terus cross Sumbawa terus lewat darat terus ke sana dari Sumbawa, terus di Sumbawa Timur, paling ujung Sape dan Laban Bajo sudah Flores. Di sana dia bisa cari sendiri juga, langsung cari sendiri atau kontak tur operator lokal di sana. Terus dari sana dari Laban Bajo dia baru menyeberang ke Pulau Taman Nasional. Oke, baik, baik, baik. Ternyata sahabat IP-mu menarik sekali ya. Dan saat ini untuk menjangkau destinasi wisata khususnya di Indonesia Timur kita nggak perlu khawatir lagi karena banyak sekali fasilitas atau infrastruktur yang sudah cukup bisa mengakomodir kebutuhan wisata kita. Salah satunya adalah Iya. melalui Flores Tour ini ya, karena Bang Berto beserta tim pasti akan membantu kita semua untuk merekomendasikan destinasi wisata yang paling menarik di Indonesia Timur. Baik, Bang, terakhir Bang, sebelum kita mengakhiri percakapan pada siang hari ini, sebetulnya Siap, Bang, tips siap. wisatawan, ya, tips untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia Timur, itu apa nih Bang? Ya, mungkin bisa Eh, diberikan yang bisa di. siap, siap. Jadi Flores itu Bang, ya Flores itu yang pertama itu ya mudah-mudahan sih bukan tidak seperti destinasi lain. Jadi sampai sejauh ini sih bukan si mass tourism, kategori mass tourism atau direct too much touristic ya. Jadi dia lebih ke adventure, jadi sebuah petualangan. Jadi dibutuhkan kalau petualangan itu pendakian gunung berapi. Kan di Flores ada berapa banyak gunung berapi nih yang aktif. Bagi yang misalnya anak alam, yang suka camping atau suka pendakian, terus satu tadi yang paling gampang paling mudah nih kalau misalnya waktunya 4 hari ke Laban Bajo plus mau lihat explore kampung di atas awan Verbo itu untuk pendakian ke sana itu dibutuhkan fisik Bang dari fisik like fit yang kuat. Fisik ya. The plus juga misalnya kalau misalnya dari bulan April ke gimana ya April ke Oktober biasanya kan panas sekali di sana Ya, jadi kan harus tahan matahari seperti itu Bang. Jadi fisik yang kuat Bang, sama tahan tahan oh, panas.
Oke, oke, oke. Artinya mungkin tips yang disampaikan Bang Berto secara garis besar bahwa untuk daerah Ya, Flores seperti itu, Bang. kan konsep wisatanya wisata adventure ya Bang ya. Di mana Ya, betul, betul. Salam, salam. Ya, yang paling harus disiapkan untuk sahabat IPmu adalah kekuatan fisik ya Bang ya. Jadi nggak boleh manja ya Bang ya. iya. Selain selain budgeting ya, Bang ya. Oh ya, ini pasti namanya Iya. ya. Oke, oke. Ada komen lagi, menyala Bang Berto. Terima kasih informasinya dari Halo Bali Travel. Wah, ini mungkin bisa akan menjadi Iya. sama nih untuk Indonesia Flores Tour dengan Halo Bali Travel. Oke, selamat siang Halo Bali Boleh, Travel. Bang, boleh, boleh. Baik Bang Berto. Boleh boleh kolaborasi, Bang. Boleh kolaborasi. Dan halo Bali Travel, selamat sore. Menyala dari generasi strawberry, Bang. Oke, Untuk Indonesia baik, Timur Flores. silakan. Baik, senang sekali rasanya untuk IPmu Talk kesempatan hari ini kita juga bisa selain sahabat IPmu yang ingin berwisata ke Indonesia Timur, tapi ternyata di sini juga kita bisa mempertemukan beberapa pelaku-pelaku bisnis pariwisata di sini ya Bang ya. Jadi kita juga akan sangat terbuka untuk berkolaborasi ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Berto bahwa mungkin Halo Bali Travel ingin langsung kontak ke Bang Berto, silahkan aja. Sekali lagi saya ulangin, untuk sahabat IPmu yang ingin kontak ke Indonesia Flores Tour bisa menghubungi PT Indonesia Flores Tour yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan nomor 198 Sanur Denpasar Selatan, Bali. Di nomor telepon, di nomor handphonenya adalah 0821 4683 7571. Dan untuk alamat emailnya adalah info@indonesiaflorestour.com. Jadi sekali lagi ya, untuk informasi mengenai Indonesia Flores Tour ini, sahabat IPmu atau siapapun juga bisa mengakses lewat website, di alamatnya adalah indonesiaflorestour.com. Oke, satu lagi Bang, harapan Bang Ya, Bang. Berto beserta beberapa teman-teman dari Indonesia Flores Tour dan juga para insan pelaku pariwisata Indonesia Timur. Harapannya untuk wisata di Indonesia Timur yang ingin disampaikan apa sih? Mungkin ada harapan-harapan yang ingin bisa lebih menunjang atau mempromosikan wisata Indonesia Timur, Bang? Atau apapun? Eh, ya, yang pertama sih, Bang, kalau untuk di Flores bagian barat kan ya sentuhan dari dari Jakarta, sentuhan dari pusat kan sudah ada, sudah Ya, kelihatan itu. Dan itu untuk bagian infrastruktur, Bang, ya, infrastruktur ya development itu sudah kelihatan. Dan saya dengar sih informasi dari 2 minggu yang lalu itu masih ada desas-desus dari AirAsia itu bakalan ada international flight nih oh, dari KL atau dari Singapura direct to Labuan Bajo, karena memang statusnya itu status bandara Labuan Bajo Komodo ini kan itu sudah status internasional, tapi untuk fisiknya mungkin ada beberapa perkembangan oh, dalam waktu yang akan datang ini. Nah, itu bagian infrastruktur. Terus harapan kami, saya sendiri, Bang, kita sih pingin tetap dari dulu ya, memang dari dulu, dari para senior kami dari dulu, orang terdahulu yang menginginkan wisata Indonesia Timur ini sih sebetulnya yang orang bilang Labuan Bajo itu super premium ya. Super premium itu bukan di fasilitas mewahnya, Bang. Kita lebih ke alamnya itu. Harapannya kami sih mudah-mudahan alam-alam Indonesia Flores di bagian timurnya Indonesia ini tetap terjaga gitu. oke, baik, baik, Ya, karena baik, kita yang ngepost karena kita konsennya itu di wisata alam, Bang. oke, oke. Sama culture ya, sama ya. Oke, oke, oke. Baik. Ada pertanyaan ini Bang dari Asiba underscore 98, budget explore ke Flores kisaran berapa Bang? Wah, ini bisa di-spill nih Bang. Tergantung berapa hari, Oh, Bang. Bisa kok. Bisa, Bang. Bisa ini. Ya, rata-rata di mainnya kalau misalnya kan di 12 hari, 12 hari dari timur ke barat ya, Bang ya. Biasa dia kita mainnya untuk solo atau single traveler itu di 2000, Bang. 2.500 atau $2.800. oke. Itu sudah all. Ya, 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 ya. Sudah all in semua ya? Tapi kalau misalnya Iya, tapi kalau misalnya dia di atas ya grup kecil 1 sampai 5 ya, dan 5 ke 6 itu bisa mainannya di sekitar 850 atau $950 per orang. Oke. Baik. Hmm. Sekali lagi untuk sahabat IPmu dan teman-teman semua ya, mungkin kalau ingin lebih tahu detail untuk package-nya dan bagaimana juga itinerary-nya, sekali lagi bisa aja langsung kontak ke Indonesia Flores Tour
ya, lewat di 0821 4683 7571 atau melalui alamat email di info@indonesiafloristour.com. Dan terima kasih Bang Berto atas kebersamaan siang hari ini, ya. Terima kasih atas Ya info, Bang. ya. Semoga sukses terus untuk indonesiafloristour.com. Dan sekali lagi tadi pesan dari Bang Berto untuk berwisata, karena wisata di Indonesia Timur ini adalah premiumnya adalah wisata alam. Sarannya atau tipsnya adalah tetap menjaga kelestarian alam, karena itu adalah hal yang paling penting. Jadi jangan juga Anda hanya ingin menikmati keindahan alamnya tapi tanpa menjaganya. Sekali lagi selamat tetap terus eksis di operator layanan wisata untuk Indonesia Timur. Sekali lagi salam untuk teman-teman dari indonesiafloristour.com ya Bang ya. Ya, salam balik Bang. Terima kasih. Saya mewakili, terima kasih terhadap FPMU sudah mengundang kita. Selamat sore Bang. Ya, terima Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sahabat IPMU, terima kasih Bang Berto. Dan untuk sahabat IPMU yang ingin mendapatkan informasi menarik lainnya dari program-program ataupun layanan IPMU, bisa aja langsung akses ke website ipmu.com atau kontak support IPMU melalui WhatsApp di nomor 0819 3697 2473. Sekali lagi terima kasih sahabat IPMU, terima kasih Bang Berto.